Ya, selamat datang di Araihan Learning Center Channel. Bersama Miss Jessica nih akan belajar mengenai apapun nih, mengenai belajar, apa itu belajar, tujuan belajar. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai apa itu tujuan belajar. Jadi untuk apa sih kita belajar? Oke. Sebelum kita mengetahui apa tujuan belajar, saya ingin memperlihatkan nih sebuah hasil survei pada tahun 2004 oleh UNICEF. Ini tuh untuk anak usia 7-18 tahunan di seluruh dunia. Jadi untuk anak yang baik miskin maupun tidak miskin itu ada loh anak-anak yang tidak bersekolah secara formal gitu. Nah ini anak perempuan, dilihat ya, yang oranye itu anak perempuan lebih banyak yang tidak sekolah formal maupun dibandingkan dengan anak laki-laki gini. Nah sebenarnya saya juga ingin memberikan sebuah pertanyaan, apakah belajar itu hanya di sekolah gitu? Jadi apakah anak-anak yang tidak bersekolah itu tidak belajar gitu? Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan kembali, saya Jessica Nurmasari. Saya salah seorang founder di Araihan Learning Center. Dan saya ini seorang pembelajar gitu. Jadi saya senang dan ingin berbagi mengenai hal-hal yang saya ketahui ataupun yang saya pelajari dalam hal ini mengenai belajar. Kalau kamu mau kontak saya, boleh di Instagram di @araihanlc ataupun di @stayesi. Ini ada sebuah quotes nih yang bagus nih dari William Shakespeare. Beliau berkata nih bahwa seluruh dunia ini adalah sebuah panggung. Ada laki-laki dan perempuan. Setiap orang nih di dunia adalah seorang pemain atau aktris dan aktor gitu. Mereka itu eksis dan mereka masuk ke panggung mereka masing-masing. Dan seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, akan memainkan beberapa peran dalam hidupnya. Misalnya nih, contohnya seorang perempuan ini ada yang menjadi seorang siswa dan juga seorang anak, seorang kakak gitu. Jadi semua peran kita ini adalah proses belajar gitu. Baik peran sebagai siswa maupun sebagai kakak, sebagai anak gitu. Oke, jadi untuk apa ya kita belajar nih? Kita coba telisik dari para ahli. Ternyata dari biasa nih, seorang tokoh kognitif itu dari lahir sampai nanti kita meninggal tuh sebenarnya kita belajar loh gitu. Jadi nggak hanya sebatas di ruang kelas ataupun di dalam lingkup sekolah. Kita tuh sebenarnya belajar dari lahir nih, dari lahir sampai usia 2 tahun kita belajar nih. Kita belajar itu untuk membangun pemahaman nih tentang dunia. Contohnya nih dari sensori itu maksudnya kita memegang nih, waktu kecil kan kita suka megang terus dimasukin mulut. Nah itu kita belajar, kita mengenal bahwa ada loh hal-hal yang beneran bisa dimasukin ke mulut ataupun atau tidak. Misalnya kayak pasir, kita ketemu pasir nih waktu kecil, pasti kita coba masukin ke mulut tapi ternyata rasanya tidak enak. Nah itu juga proses belajar bahwa kita tahu ada hal-hal yang berbeda. Pertama, ada hal-hal yang boleh dimakan dan tidak dimakan tuh mungkin waktu kecil. Dan dengan bergerak nih waktu kecil merangkak terus berjalan, abis itu jatuh, mencoba berjalan lagi. Itu proses belajar kita. Jadi gitu. Nah untuk usia sampai 2 tahun ya proses belajarnya seperti itu, dan tujuannya itu untuk memahami dunia dengan caranya. Nah meningkat lagi nih di usia 2-7 tahun lagi nih, kita sudah bisa mengenal kata. Kita melihat gambar nih, oh ini muka ini nih, ini ibu saya nih, muka ini guru saya gitu. Ataupun misalnya ada rodanya 4, bentuknya persegi. Nah itu mobil-mobilan atau juga mobil beneran gitu. Nah itu dengan berpikir secara simbolis kita mengetahui nih, oh saya kalau mau ceritain tentang mobil berarti saya ceritakan ada rodanya ada 4, bentuknya seperti ini, warnanya ini. Nah itu udah mulai tuh kita bisa
tujuan kita belajar itu yaitu untuk menceritakan dunia dengan cara kosakata, dengan mengeluarkan kosakata gitu. Nah, di usia 7-11 tahun mulai nih kita berpikir secara logis gitu. Jadi kita mampu nih, ada kejadian misalnya jatuh gitu. Nah, kamu udah bisa nyerita ini, karena saya berlari terlalu kencang, tidak melihat polisi tidur, lalu saya terjatuh, kaki saya menjadi luka, lalu saya dibawa ke dokter, diberi obat, luka saya sembuh. Nah, itu tujuan belajar kalian tuh berubah nih, jadi bisa menceritakan secara logis dan runut gitu. Jadi bukan hanya yang ada di depan kalian juga bisa menceritakan yang udah berlalu gitu, ataupun masa depan kalian yang menjadi cita-cita kalian. Itu tujuan belajar kalian gitu. Jadi udah waktunya nih di usia 7-11 tahun, gak cuma saat ini nih kalian ada di depan, misalnya kalian ada di dalam kelas, kalian belajar yang tentang ada dalam kelas, tapi enggak juga, kalian belajar dari masa lalu kalian juga gitu, yang tadi saya ucapkan sebelumnya. Dan di sini juga tujuan belajar kalian itu bisa mengklasifikasi objek yang berbeda. Jadi misalnya apel, jeruk itu tuh golongan buah-buahan, ini yang sederhana ya. Dan meja, kursi, buku, papan tulis, nah itu peralatan yang ada di dalam kelas atau peralatan belajar gitu. Nah, di situ dengan mengklasifikasikan itu kalian juga mulai mengkelompokkan nih, oh bahwa ilmu ini tuh di IPA nih belajarnya, ilmu ini di IPS gitu, yang untuk yang abstraknya itu kalian sudah tujuan belajarnya berbeda lagi. Dan untuk 11 tahun ke atas nih sampai meninggal nih kita nih itu masih belajar, fungsinya tujuannya untuk belajar berpikir abstrak gitu. Nah, di sini tadi kalian kan sudah mulai mampu nih menyusun dari hal-hal yang terjadi di masa lalu, saat sekarang, dan masa depan. Nah, di situ lebih abstrak lagi, kalian bisa berpikir kritis, bisa memilih mana yang baik dan benar, terus idealisnya itu sesuai norma atau tidak gitu. Dan berpikir kayak selalu orang banyak bercerita nih misalnya tentang alien, itu logis nggak sih gitu. Misal ada yang berpikir logis karena mereka mampu menemukan bukti-buktinya, oke, kita dengarkan. Tapi ada juga yang berpikir tidak logis karena tidak mungkin ada makhluk lain selain manusia yang bisa keluar masuk gitu dari bumi gitu. Nah, itu nggak apa-apa, ada dua hal yang berbeda, tapi kalian bisa nih memilih sebenarnya mana yang lebih kuat gitu. Apakah itu bukti-buktinya lebih kuat atau bukti-bukti yang mendukung atau yang menolaknya gitu. Nah, itu tujuan belajar kita, jadi kita bisa memilih nih mana yang yaitu pertama sesuai norma, sesuai dengan agama yang kita pegang, nilai-nilai agama yang kita pegang, dan juga sesuai ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Wah, ternyata tujuan belajar itu banyak banget ya, enggak sebatas kita dapat nilai 7, 8, 9, 10 gitu. Ternyata lebih luas dari itu. Kita belajar tuh banyak fungsinya gitu untuk kehidupan kita. Nah, untuk yang kedua ini, untuk apa sih kita belajar? Ada dua tokoh pendidikan yang berpendapat sama bahwa belajar itu untuk merubah perilaku. Mungkin kita sudah lihat di sesi pertama ya. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian boleh lihat di episode 1 tentang apa itu belajar. Nah, itu kalau menurut mereka berdua, tujuan belajar itu yaitu merubah perilaku gitu. Jadi kalau misalnya perilakunya ternyata sejak Januari nih sampai Maret misalnya ya, kalian belajar, nah itu tidak ada perubahan perilaku yang terjadi, nah itu sebenarnya bukan belajar kalian tidak bertujuan gitu, karena salah satunya itu kalian berubah perilakunya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa gitu. Dari misalnya masang lampu sendiri nggak bisa nih, tapi kalian tahu ada tongkat pemasang lampu, itu proses belajar, akhirnya kalian bisa memasang lampu sendiri. Nah, itu sebenarnya udah ada perubahan perilaku, dan di situ tujuan belajarnya sudah tercapai gitu. Dan bisa tujuan belajar di sini perubahan perilakunya bisa dalam berbagai hal gitu, dan dalam berbagai bidang pelajaran juga. Kemudian yang ketiga nih, oh kan ada yellow, blue, red gitu. Nah, sebenarnya sengaja saya tuliskan itu bahwa oh ternyata kalian tahu ya
itu tuh bahasa Inggris, kuning, biru, merah. Nah itu kalian namanya, kita lihat dari paling sebelah kanan, saya ingin mengajaknya. Kalian memproses informasi nih. Kalian ternyata sudah ada pengetahuan mengenai bahasa Inggris, mengenai warna-warna dalam bahasa Inggris, yaitu kuning, biru, merah. Nah itu tujuan belajar. Kalian memproses informasi nih. Jadi kalau kalian dapat ilmu gak cuma didiemin di dalam kepala, tapi diproses. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kalian. Misalnya jadi tambah tahu kan, walau warna itu gak cuma kuning, biru, merah, itu benar, tapi itu di bahasa Indonesia. Ternyata di bahasa Inggris pelafalannya beda juga gitu. Nah keterampilan kalian, mungkin kalian bisa mengajarkan ini ke adik-adik kalian atau ke saudara kalian gitu yang belum tahu bahwa yellow itu kuning, blue itu biru, red itu merah. Jadi kalian menambah keterampilan kalian, yaitu keterampilan mengajar. Nah kedua itu kita ke sebelahnya lagi, kalian bisa sukses dalam budaya, maksudnya tuh di masyarakat gitu ya. Jadi karena kalian punya bekal keilmuan tertentu, kalian bisa sukses nih sesuai bidang keilmuan kalian gitu, karena kalian punya hal yang bisa dibagikan ke masyarakat. Nah terakhir, ilmu juga atau belajar itu nantinya membantu kalian beradaptasi nih. Misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi nih, misalnya sekarang harus pakai gadget terus belajarnya atau pakai komputer terus. Nah di situ kalian tahu gitu, saya nggak bisa pakai komputer sebelumnya gitu ya, tapi ini belajar online semua. Kalian cari tahu di internet gitu cara memakai komputer, cara memakai aplikasi tertentu. Nah di situ kalian beradaptasi, akhirnya kalian bisa belajar dengan cara online gitu. Itu salah satu contohnya yang sekarang terjadi mungkin ya. Jadi tujuan belajar luas banget ya. Sekali lagi saya ucapkan bahwa bisa sampai membantu kalian tuh mengatasi perubahan yang terjadi gitu di masyarakat atau di dalam diri kamu nih, dari nggak pede misalnya tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri. Nah itu tujuan dari belajar gitu. Jadi kalau misalnya terkait tadi yang saya sebut terkait nilai ya, terkait nilai itu sebenarnya itu baru sampai tahap pengetahuan, jadi tahu informasi tersebut. Tapi kalau nggak diproses, itu akan menjadi, ya tidak akan menjadi apa-apa gitu, akan menjadi pengetahuan saja, tidak akan menjadi keahlian kalian, keterampilan, ataupun membantu kalian di kehidupan kalian gitu. Oke, ini referensi yang saya gunakan untuk membahas apa tujuan dari belajar gitu. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa nih lihat di buku-buku ini, cari boleh di internet ataupun di toko buku. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan menambah inspirasi. Tapi kalau kalian masih punya pertanyaan, komentar, saran, kalian boleh chat saya nih atau DM saya di @raihanlc ataupun di kolom komentar di video ini. Bisa banget kalian tulisin kalian mau bahas mengenai apa terkait belajar. Oke? Nah, jangan lupa juga dong di like, subscribe, follow, and share video ini kalau kalian ngerasa ini membantu kalian dan akan membantu teman-teman kalian yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.